Di minggu ke-8 setelah beliau menjadi Buddha, satu Brahma yang namanya Sahampati atau Brahma Sahampati mengundang dan memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dhamma. Ini cerita bertahapnya. Setelah duduk di bawah pohon beringin para gembala kambing, ketika pengetahuan beliau muncul dengan merefleksikan kedalaman 4 kebenaran mulia yang baru saja direalisasinya, pikiran yang berikut ini yang merupakan praktek dari semua Buddha muncul pada Buddha. Dhamma yang telah dicapai olehku ini adalah benar-benar dalam, sulit untuk dilihat, sulit untuk dipahami, sangat tenang, sangat agung dan bukan wilayah dari logika. Ajaran Buddha ini bukan wilayah dari logika, ya, karena Anda nggak akan bisa mencapai magga pala dengan logika saja, dengan berpikir, merenung, memikirkannya. Seperti filsuf-filsuf itu kan mencari kebenaran dengan cara berpikir kan. Kalau kita enggak, kalau kita mau melihat kebenaran, mau melihat nama rupa, caranya juga bukan dengan cara berpikir. Ya, makanya dikatakan bukan wilayah dari logika. Dhamma ini sangat halus, kata Buddha di dalam hati, dan hanya bisa dialami oleh orang yang bijaksana. Pertimbangan untuk tidak mengajarkan Dhamma kepada orang-orang lain pun akhirnya muncul. Jadi Buddha berpikir beliau tidak akan mengajarkan Dhamma gitu. Kemudian Brahma Sahampati setelah mengetahui pikiran di dalam hatiku dengan menggunakan batinnya, pikiran berikut ini muncul pada Brahma Sahampati. Oh, dunia akan hancur. Lalu dengan dikelilingi oleh kumpulan Brahma dari 10.000 tata surya dan diikuti oleh Saka, Suyama, Santusita dan para Nimitawasawati, mereka datang dan muncul di depan begawan. Setelah membentuk tanah untuk topangan bagi dirinya dengan meletakkan lutut kanannya di tanah, Brahma Sahampati menangkupkan kedua tangannya yang bersinar, ya, kemudian menyatukan kedua tangannya yang tergenggam yang bersinar bagaikan kuncup bunga teratai yang bersih dan tidak ternoda. 10 jarinya saling bersentuhan dan mengangkat kedua tangannya ke arah ke atas kepalanya. Lalu dia berkata, wahai Tuan yang mulia, mohon begawan berkenan untuk mengajarkan Dhamma. Mohon Buddha yang mengucapkan kata-kata yang baik berkenan untuk mengajarkan Dhamma. Makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu akan merosot karena tidak adanya pendengaran Dhamma. Sama kan? Kita juga akan merosot kan juga kalau nggak mendengarkan Dhamma kan. Coba bayangkan kalau Anda nggak kenal Dharma, merosot nggak kehidupan Anda? Anda nggak tahu dana itu apa, manfaatnya apa, sila itu apa, manfaatnya apa, ya, meditasi itu seperti apa, ya, kemudian kebajikan-kebajikan yang lain itu seperti apa, parami-parami itu seperti apa, Anda nggak akan tahu kan? Kan hanya di ajaran Buddha saja kan ini diajarkan kan, ya. Bayangkan kalau Anda nggak mendengarkan kitab suci, merosot nggak? Merosot kan? Nah inilah juga yang dikatakan oleh Brahma Sahampati tadi. Mereka yang memiliki sedikit debu di matanya akan merosot kalau tidak mendengarkan Dhamma gitu, ya. Nah setelah mengatakan itu lalu dia berkata lagi seperti berikut ini. Di zaman dahulu di negeri-negeri Magadha, Dhamma yang tidak murni yang dipikirkan oleh guru-guru yang memiliki kotoran batin muncul. Ya, sama di zaman modern juga banyak kan dharma-dharma yang tidak murni kan, ya, yang hasil pikiran guru-guru yang masih memiliki kotoran batin. Sampai sekarang masih banyak kan ajaran-ajaran yang kotor seperti itu. Tolong bukakan pintu keadaan yang tanpa kematian. Jadi keadaan yang tanpa kematian ini adalah istilah untuk nibbana, ya. Biar makhluk-makhluk bisa mendengar Dhamma yang telah dilihat oleh yang tidak ternoda. Wahai orang yang bijaksana, yang memiliki mata yang mampu melihat segala hal, bagaikan seorang manusia yang berdiri di puncak sebuah gunung yang penuh dengan batu melihat khalayak dimanapun. Setelah naik ke istana yang maha tahu, yang terbuat dari kebijaksanaan yang seperti perumpamaan tersebut,
Semoga Anda yang tanpa kesedihan melihat khalayak yang telah jatuh ke dalam kesedihan, yang telah dikuasai oleh kelahiran dan penuaan. Bangunlah wahai manusia yang kuat, yang berjaya, yang seperti pemimpin caravan, apakah kayak apa ya, kereta karavan gitu lah. Yang bebas dari hutang, mengembaralah di dunia. Mohon Begawan bersedia mengajarkan dhamma, akan ada orang-orang yang memahaminya, ya. Ya. Lalu Brahma Sahampati juga mengatakan, bukankah kalimat berikut ini telah Anda ucapkan dulu di kaki Buddha di Pangkara? Buddho bodeyang tino taryang muto moceyang. Artinya Buddho bodeyang itu adalah ketika beliau sudah menjadi Buddha, maka beliau juga akan mencerahkan orang lain. Ketika beliau sudah menyeberang ke pantai seberang, maka dia juga akan menyeberangkan orang lain. Ketika beliau sudah terbebas, maka dia juga akan membebaskan orang lain. Jadi si Brahma Sahampati mengingatkan tekadnya Buddha tadi. Bukankah Anda telah mengucapkan kalimat itu, Buddho bodeyang dan seterusnya tadi? Yang tercerahkan semestinya mencerahkan orang lain dan seterusnya. Brahma Sahampati berpikir seperti ini. Beliau telah mencapai kemahatauan setelah membuat aspirasi dan memenuhi parami-parami. Lalu Brahma Sahampati memohon kepada Begawan untuk mengajarkan dhamma dengan beraneka cara, dengan berkata, jika dhamma tidak diajarkan oleh Anda, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan dhamma? Bagus ya. Jika tidak Buddha, lalu siapa yang mengajar dhamma? Ya, bagus ya. Siapakah orang lain yang bisa menjadi perlindungan, tempat berlindung, gua untuk berlindung dan bisa menjadi pendukung bagi makhluk lain? Siapa? Enggak ada yang bisa selain Buddha Gotama, ya. Oleh sebab itu dikatakan seperti ini, ketika Begawan telah menjadi Buddha, di minggu ke-8 Buddha telah diminta oleh Brahma Sahampati untuk membabarkan dhamma. Kalimatnya ada di slide ya. Mari kita baca bersama-sama. Brahma sang adipati dunia yang bernama Sahampati sembari menangkupkan kedua telapak tangan sebagai tanda pemberian hormat, memohon kepada yang tidak tertandingi. Di dunia ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu. Ajarkanlah dhamma pada makhluk-makhluk karena belas kasih. Sadhu, sadhu.